لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وقوة وإلى إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن تدبير الألباب وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المبصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثنى على ما نسى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بالمعجزات الظاهرات الذي حصل بنوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم اللقاء. أما بعد. أيها المحترمون para alim, para tuan-tuan, para masyayikh, para asatidz, segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing banyak ibadah. Alhamdulillah atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan terbesit keinginan di dalam hati kita kecuali takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah segala sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita bukanlah menambah kemuliaan kepada Allah, akan tetapi menjadi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan pertama ini saya sendiri bingung mau baca kitab apa yang kira-kira bisa kita pakai bersama dalam kehidupan kita. Tapi setidaknya di malam ini ada sebuah keinginan saya untuk menyampaikan mereka orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu. Di dalam sebuah hadis disebutkan tatkala seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, makhluk yang pertama kali dibuat oleh Allah, baginda Rasul berkata, yang pertama kali dibuat oleh Allah adalah cahaya Nabi, yakni cahaya baginda Rasul yang berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebut cahaya baginda Rasul, nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian berhenti sehingga sampai suatu ketika Allah membelah dua bagian, membelah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai nur dari para nabi yang kemudian mereka diberikan sebutan al-Mustafa yang dipilih. Dari cahaya al-Mustafa Allah jadikan para nabi. Kemudian yang lain cahaya yang diberikan oleh Allah SWT dengan sebutan al-Qadha yang mendapatkan keridhaan Allah atau yang kita kenal para wali. Kewalian adalah bagian dari kita ahli sunnah wal jamaah.
Di mana ada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah, dan mereka menjadi orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali namanya. Ada orang yang percaya ada wali. Mereka percaya wali, mereka ingat kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih orang yang dekat kepada Allah, manusia yang kemudian dia ridai Allah, mereka itu orang yang memiliki rasa takut dan mereka adalah orang-orang yang merasa. Maksudnya tak takut kepada siapa, kepada apa saja. Mereka enggak pernah di dalam kitab Al-Habib Zain Ibrahim Al-Siri, beliau salah satu guru dari guru mulia kita semoga Allah menjaga mereka. Disebutkan qala la ilaha illa rahimahullah fi ladaa'il minah ma nafsuhu wasiyatan wa irsyad iyyaka ayyuha أن تسعى موائلا في هذه الطائفة المستهزئين بهم لعلك تسقط من عند الله وتستوجب البذل من الله. Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya Lataiful Minah, sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah itu terkenal dengan tarekat Syadziliyah. Ibnu Athaillah di dalam itu dia berkata, barang siapa yang tak percaya wali dikhawatirkan mati dalam keadaan na'udzubillah wal iyadu. Al-Qur'an yang kita percaya. Na'udzubillah. Apa kata beliau? Wasiat wa irsyad dalam wasiat 7. Iyyaka ayyuhal akh, hendaklah engkau wahai saudara tas'al wali fi hadhihi al-ta'ifah al-mustahzi'ina bihim. Orang-orang yang menghinakan mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Kalau salah kita kepada mereka wali-wali Allah bahkan menantangnya. Alhamdulillah dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman adadi waliyan faqad atantuhu bil haqq. Mereka yang mengajak perang pada wali perang saya. Orang gila Allah kasih corona aja 2 tahun sudah keluar. Kelihatan mata aja. Siapa yang jelas rusak perekonomian. Ramai dulu orang datang ke negara lain. Saja Allah Taala hilang sangat. Terus mau nantang seperti apa? Naudzubillah. Maka mereka para wali Allah adalah manusia yang ada di muka bumi ini, dan mereka tidaklah beroleh kepada Allah, tidaklah mereka menjadi kekasih Allah. Mereka adalah perjalanan yang disebut ibadah. Ada kali orang-orang yang wali baik. Sekarang belum ada. Ada orang-orang yang percaya kepada syariat. Banyak orang percaya kepada syariat, perjalanan dengan syariat. Mungkin mereka terbuka wawasan mereka kepada apa yang disampaikan perlu kita untuk mencapai apa yang benar. Biasanya ditempuh 3 cara. Bagaimana cara? Kebenaran itu tidak bisa diraih kecuali menggunakan yang namanya akal. Maka akal berpijak kepada panca indera. Mata membuktikan adanya sesuatu yang kita lihat. Saya melihat di bawah merah. Lalu saya bilang kepada orang-orang, iya, percaya. Karena apa? Lihat. Itu sebab di dalam urusan dagang,
Jual beli itu harus sesuatu yang nampak. Kalau nggak nampak, nggak bisa dibeli. Rumah aku punya tuyul itu saya. Mana bisa. Kecuali jual manfaat itu maksudnya seperti orang bekerja. Itu sebab mata kemudian memberikan info kepada akal kita apa yang sehingganya mata bercerita ada. Jika bertemu lagi dengan sedikit itu akal dengan sedikit tawar menjadilah sebuah kehidupan api itu panas percaya. Kalau tidak percaya coba. Akhirnya kemudian tangan merasakan rasa panas, mata menyaksikan cahaya dari api tadi. Pasti mata itu api. Kemudian kulit berkata pegang akal punya ini nggak bisa lagi. Kemudian kalau ada orang yang jatuh lagi orang sudah tahu sudah dapat ilmu jadi lakukan. Naudzubillah. Telinga pun diberi. Telinga tak kalah sesuatu. Itu jalan riak. Ruing beda namanya. Nah, di mana itu tahu kalau itu punya ini sampai besok kalau salah lewat lagi dengan sebuah pohon atau bunyi gitu. Karena tahu. Karena telinga telah mendengar, mata dan menyaksikan dengan sendirinya waktu dia yang terbayang-bayang binatang. Begitu juga ketika hidup kita mendampingi sesuatu. Nah, ini kayaknya tetangga kita terasa. Tahu. Bukan terasa dibandingkan goreng. Terasa. Besok lagi. Memberikan info semuanya kepada akal kita siapa yang lain kebenaran. Itu sebab kebenaran akal ditentukan oleh kemampuan pancaindera kita. Namun orang-orang yang tidak bagus cara mendengarnya, kadang salah. Kenapa? Kebatasan seling. Begitu orang-orang matanya sudah keluar tawar. Itu sebab membuat akal kerja pada yang namanya indra bukan yang benar. Ini yang pertama. Ini yang kedua, ada orang-orang yang percaya apa yang diciptakan oleh Allah tidak kurang. Jadi sumber kepercayaan tanpa harus hidup panjang, tanpa harus apa yang yang disebutkan oleh Al-Quran ya. Dan bisa dibandingkan benar-benar kehebatan Al-Quran, di mana manusia bisa menambah dan mengurangi Al-Quran 1400 tahun Al-Quran bro. Setiap kali orang bahkan satu huruf alif saja. Kenapa? Karena banyak bahasa salah saja. Tapi kalau lihat Injil yang ada sedang Injil itu sudah menjadi hampir kurang lebih 2000 versi. 2000 ini satu dengan yang lain yang sama. Yang mana yang baik? Naudzubillah. Ada kitab yang kemudian dia tetap jaga. Ini bukti mukjizat bagi Rasul yang menceramah Al-Quran dijaga oleh Allah dan menjadi sumber kebenaran. Darinya kemudian dia segala sesuatu bahwa berasal dari Allah. Ada dengan kekal kebenaran Al-Quran. Tapi kita benar-benar dengan hati Allah ceritakan para malaikat. Percaya sama malaikat. Ketemu teman-teman. Apalagi malaikat Israel. Amun ketemu yang itu. Dia enggak bakal kecuali bawa nyawa kita.
Kita percaya karena apa? Allah bercerita tentang Allah bercerita tentang malaikat yang 10 lebih. Ada malaikat berbanding anak buahnya penjaga neraka. Jadi dia itu dikatakan anak buahnya malaikat. Di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui ada 10 para malaikat. Seperti apa bentuknya? Tahu, bisa oleh laki-laki. Karena ia berdimensi cahaya. Cahaya bisa itu sebab kalian untuk lari dari namanya kematian kalian walau kalian di dalam kayak apa caranya di dalam gimana yang jelas mati pasti dah konon malaikat punya anak buahnya sama dengan malaikat dia punya malaikat bagian dalam di lautan api yang dia di dalam malaikat maut malaikat mau berteman dengan malaikat arzan jika datang malaikat maut dan bilang malaikat orang fulan rezekinya cuma tinggal 3 suap saja malaikat sudah siap malaikat yang Allah jaga udara yang hirup. Ya katakan malaikat yang oksigen itu gampang. Mudah jangan terlalu. Kata malaikat yang jaga oksigen datang kepada malaikat. Satu tamu habis. Ditunggu sampai enggak bakalan meleset siapa yang menjadi rezeki hari-hari bagaimana dia jadi. Nah, kalau sudah tiba waktunya begitu semua malaikat ini nama orang-orang mati kematian datang. Hadis baginda Rasul berdasarkan tafsir dalam ayat Al-Qur'an. Yakin habis kepada kalau saya siap. Nanti kalau sudah mati saya sudah mati. Cerita akan enggak bisa benar contoh lain. Baginda Rasul bercerita tentang segala sesuatu yang nampak oleh malaikat. Maka sahabat akan bertanya untuk memastikan benar begitu. Namun segala sesuatu dari baginda Rasul tak bisa disebutkan dengan kebenaran akal. Sehingga dia perlu kebenaran yang kebenaran yang apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah walian namun kadang-kadang benar-benar para wali tidak benar kita. Contoh bagi Rasulullah ketika sampai di siang baginda Rasul bilang aku kata baginda Rasul bertemu mahmah dari golongan baru terbuat dari sahabat ya karena akal hanya ditangkap oleh panca indera kita. Kalau sudah tidak ditangkap oleh panca indera hanya orang yang paling di waktu dia melakukan syariat atau melakukan kebenaran dengan sesuatu yang diperoleh secara syak. Diam-diam dia bilang saya jual keris enggak kelihatan. Nih. Harganya ditentukan mahal. Yang bodoh yang mana beli. Sudah jelas banyak. Syariat itu harus dalam sesuatu yang nampak. Sedangkan muka bisa diperjualbelikan. Bagaimana mau diperjualbelikan? Kedekatan kepada Allah sikapnya sebuah keilmuan, sebuah kebenaran yang hanya ditangkap oleh orang-orang mau mendekatkan dirinya kepada Allah.
Maka 3 cara yang dilakukan oleh manusia jadi kebenaran. Nah, bagaimana kebenaran para wali? Mereka menjalankan kepada Allah, menyaksikan segala sesuatunya dengan mata kasat mereka, mata kasat manusia, dan mereka menyaksikan hal itu dan mereka mencapai kebenaran di sisi Allah. Banyak yang begitu. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa orang kalau kepada kenabian, tingkat kepada kewalian, yang nantinya ia akan mati dalam keadaan susah. Di sini diceritakan tentang 30 cerita ini banyak oleh para ustaz dan pembaca. Suatu ketika 3 orang untuk memuji seorang wali yang berada di negeri Hamdan, sebuah negeri yang berada di daerah Syam atau Irak, Syam, Palestina dulu, Syam, Syria dulu, Syam, Urdun, Yordani, Syam ada negeri Hijaz, Yaman, dibilang Hijaz. Dulu ada wali berada di Syam, di negeri Irak. Di zaman-zaman sebelum ada Islam, Mesopotamia dalam bahasa dulu. Enggak ada memang bahasa kalau tap-tap bisa bersama. Irak. Seorang yang berasal dari kaum bernama Hamdan. Namanya Abu Yusuf Ya'qub Al-Hamdani. Wali besar yang dikenal oleh orang-orang seringkali orang-orang bersama beliau. Seringkali begitu sehingga jam-jam buah bibir dan berjalan mana-mana. Sampai ke telinga 3 orang pelajar. Ketiga pelajar, satu di antara mereka yang Ibnu Ishaq, yang lain-lain Abdullah bin Surud, yang lain-lain bernama Abu Saleh Al-Jailani. Ibnu Ishaq berkata, tidakkah kalian mengenal seseorang sebagai seorang wali di negeri Hamdan? Ya, kami mendengar. Aku paling percaya. Ibnu Ishaq seorang yang di dalam fikih tidak ada pintar. Tapi ia tidak percaya pada dua. Aku akan memuji jika benar wali. Sekali-kali jawab pertanyaan saya. Jadi pertanyaan siapa sampai wali tidak ada ceritanya wali jawab. Kalau ada wali bisa jawab apa namanya murid. Jadi dia bilang apa? Pertanyaan saya bisa dijawab. Bukan wali. Yang ngasih pertanyaan siapa sampai bisa jawab. Saking sombongnya diri. Yang Abdullah ibn Ishaq berkata, kalau aku tidak bisa menjawab jawaban rupanya ada tesnya jadi wali. Ada tesnya juga jadi wali. Tetapi berbeda dengan Jailani. Kenal beliau apa bilang? Aku hanya ambil berkah. Niatnya bagus. Enggak ada yang lain karena salah benar kita ibadah sebab niat. Berangkatlah ketiga menemui orang-orang di masjid. Maka ketika bertemu dengan beliau sebagai kita ngeliat sini aja ketakutan. Ini beliau diambil oleh ketika datang bertiga belum mereka bertiga engkau kata Abu Yusuf engkau yang berkata engkau memiliki pertanyaan tidak bisa dijawab
tanya seperti ini dan jawabannya wahai aku tidak melihat padamu kecuali aku kufur. Kau nanti akan mati dalam suatu khatimah. Ingat perkataan wali cuma doa, tetapi jika telah disebutkan Allah, karena apa? Seorang wali sama tidak ada lisan mereka. Itu yang dikatakan oleh Abu Yusuf. Maka kemudian berpindah kepada Abdullah. Engkau Abdullah bin Mas'ud. Kau yang berkata tidak pertanyaan bisa dijawab kecuali seorang wali. Tidaklah di akhir dari kehidupanmu banyak harta dan engkau wahai kata Abu Yusuf. Apa kata? Ka'anni bika yawman wa qad qulta wa anta al-kursi. Seolah-olah di depan mata aku nampak kepadamu. Engkau duduk di atas kursi. Kemudian engkau berkata, "Gadamai hadhihi ala rakbati kulli waliyillah." Aku melihat di mata aku seolah-olah duduk di atas kursi dan engkau berkata, "Telapak kaki ini ada di pundak para wali-wali." Ingat itu dari Abu Yusuf. Alhamdulillah belum disebutkan dahulu oleh si wali-wali Abu Yusuf. Selang waktu beberapa tahun kemudian Ibn Sa'ad ini menjadi orang-orang yang raja sehingga dia datang dengan jauh ketika dia di negeri Rum. Setelah sampai di negeri Rum, setelah ia menyampaikan hajat raja dari negara Islam, terjadi hubungan yang luar biasa dan terjadi ikatan antara kerajaan satu yang lain. Suatu ketika sedang di tempat beristirahat, sengaja Ibnu Sa'ad melihat seorang istri dari Rum yang cantik, tertarik. Disampaikan kepada orang Rum. Kata seorang raja mungkin dapat disampaikan Ibn Sa'ad maka sang putri dijadikan isyarat agar dia masuk ke dalam masuklah ke dalam demi cintanya kepada perempuan tadi ini sampai ketika waktu telah berlangsung lama ia dibuat oleh sebuah tempat perjalanan antara negeri Mekah ke Syam. Ada tempat sampah besar di Masjid Tua. Di Masjid Tuanya dia terletak di tempat sampah. Sehingga jadi ditemukan oleh orang-orang yang kenal kepada bukan dia bisa orang yang ilmu yang luar biasa dahulu. Bukan urusan raja lalu mengapa ia berada di tempat didudukkan Ibn Sa'ad dan dihadapkan ke arah kanan. Dia lagi berpuluh-puluh kali kemudian lepas dari mulut dia kata qul tamat bi kufrika itu yang keluar dari lisan kita qul katakan tamat bi kufrika bernikmat-nikmatlah dengan kekufuran yang sebentar itu saja. Innaka min ashabin nar dari mulut kita termasuk dari penghuni neraka. Kata ulama, mengapa kemudian Ibn Sa'ad tidak bisa bertaubat kepada Allah? Wali tadi Allah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat ada seorang wali berpindah kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia dipercaya oleh orang-orang yang memegang bendaharaan. Dia kerjaan tiap hari kerja uang. Dihitung uang, diperiksa jangan sampai kurang. Ketika tertimpa banyak uang yang tertimpa uang yang ya. Tertutup telinganya tadi. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Seorang
sampai di suatu ketika dia tidur di masjid, dia tidur dalam keadaan duduk karena lelah lama mencari ilmu, mencari banyak pada waktunya. Suatu ketika beristirahatlah di sebuah masjid di negeri, tiba-tiba di dalam mimpi melihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftah, bukalah mulut, ayo bergaya dalam mimpi. Fahtafala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Kemudian baginda Rasulullah dalam perut. Dalam mimpi. Saat itu baginda Rasulullah bersama Sa'id bin Abi Waqqas. Maka aku katakan kepada Sa'id, udah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, bagaimana sedangkan sudah ada ta'adzuban bin Nabi. Ada kata tidak mungkin mudah padahal demi Allah lepas salat tiba-tiba bergeraklah menyampaikan setiap kalimat Allah, maka setiap kali dia berkata dia tak sampai kepada orang kalimat disampaikan. Terkenallah pada masa berikutnya beliau berjalan sampai detik-detik orang masih ingat beliau baik beliau kepada seorang wali Allah. Nah, kita harus pada beliau kapan sudah mati. Hormati orang lain kedudukan yang sisa. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwaat bal ahya. Jangan kau sangka mati. Bahkan mereka memberikan rezeki. Maksudnya kuburan mereka mendapatkan ziarah sehingga jadi semua yang banyak kuburan banyak orang pedagang dari pedagang. Bahkan yang kuburan jadi orang kaya. Sebab apa? Ketahuilah malam ini tidak akan ada orang-orang yang jumpa. Kalau karena kata Rasulullah menjadi kaya karena bukankah orang-orang bah setelah mereka meninggal pun mereka masih pada yang mereka para wali ini berkesan bukan para semuanya adalah para laki-laki dari golongan para nabi ada perempuan dari nabi Pak. Lalu siapa ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Sayyidah Maryam seorang wali yang bukan seorang nabi. Nabi itu harus laki-laki. Nabi harus laki-laki. Konsep kenabian seorang nabi itu harus laki-laki. Tiba-tiba Allah bercerita tentang seorang perempuan bernama Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan seorang nabi. Lalu kenapa Allah memberikan Allah berikan keutamaan kepada Sayyidina Maryam di dalam Al-Qur'an. Setiap kali Nabi Zakaria paman masuk ke dalam kamar yang tertutup, kamarnya tertutup, tidak pernah terbuka. Setiap kali aku masuk ke dalam kamar dari Maryam yang bukan pada musim. Selain buah itu berbeda ada. Ketika aku tanya lagi kepada Maryam, apa ini wahai Maryam? Ini berasal dari rupanya para wali dalam cerita. Karena Sayyidah Maryam bukan nabi. Lalu siapa Sayyidah Maryam? Seorang wali dari golongan orang-orang sebelum umat kita Rasulullah SAW. Kalau adakah yang seperti siapa? Asim bin Bakar yang juga diceritakan Al-Qur'an. Tak kala Nabi Sulaiman berkehendak untuk memindahkan singgasana Nabi Sulaiman itu dalam cerita. Tidak ada kerajaan yang bisa dimiliki. Jika Nabi Sulaiman mengadakan acara biar panas, Nabi Sulaiman buru-buru kumpul mereka terbang buat tenda pakai sewa.
Jika butuh apa saja, siap meladeni. Apa yang oleh Allah, dari golongan jin, semuanya mengabdi kepada Sulaim. Sampai suatu hari mendengar kabar seorang raja akan kita kepada untuk membenarkan cerita Nabi Sulaiman. Dia dapat kabar dari burung ngasih kabar Nabi Sulaiman. Ada sebuah kerajaan Sabah itu di Yaman sekarang. Sabah itu di Yaman tempatnya tentang saya tahu sampai dan puing-puingnya masih ada. Jangan percaya sama mampu yang bilang bahwa negeri Sabah di Wonosobo. Pernah dengar? Ada itu ditulis sama. Kalau kita baca pengetahuan, kira-kira beberapa tahun saya diminta untuk membedah puing. Saya bilang lebih baik saja sama seorang dokter dari Jogja. Dia bilang bahwa burung-burung warisan Sulaiman. Saya bilang ayat-ayat yang bercerita di dalam Al-Quran semuanya bercerita. Nggak ada kaitan. Kalau sampai ke sini, alasan karena beliau mengatakan bahwa ditemukan lempeng emas yang bertuliskan di kerajaan Soboy. Ditulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dicurigai ini adalah Ratu Balqis di Sobo. Wono itu tanah, Sobo itu Sobo. Dalam Al-Quran Sabah mirip-mirip juga. Wallahu itu sebab banyak beliau bahwa Nabi Sulaiman juga berusaha sejauh. Karena di daerah Sulaiman. Ya. Ada. Kalau udah punya bilang enggak ada. Apalagi kata beliau yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman dari jauh-jauh apa nama depannya Suparman. Orang Jawa. Ketahuilah tentang negeri Sabah berada Yaman, tempatnya di Ma'arib, dan di situ masih ada prasasti kerajaan. Puing masih ada. Sampai mungkin itu yang buat kira-kira. Jadi Nabi Sulaiman meminta kepada pasukan siapapun di antara kita manusia yang mampu mengangkat sehingga Balqis dari Yaman ke Palestina Syam Jadi satu dari golongan yang aku bisa mendapatkan pada sebelum kau berdiri di tempat sekian detik. Kata Nabi Sulaiman lama minta yang lebih banyak. Maka salah satu mereka orang yang memiliki ilmu kitab di dalam dia asing. Dia bilang apa? Sulaiman sebelum matahari sempurna berkedip sudah ada. Kalau tadi orang yang berdiri ke arah Nabi Sulaiman belum selesai berkedip. 1 jam, 1 menit, 1 detik. Ini kurang bisa. Di bawah 1 detik apa? Mili, detik. Sekian detik datang. Belum mata Nabi Sulaiman. Banyak. Sudah mampu mendatangkan sehingga sana yang panjangnya 2 bulan. Sehingga dibawa. Kenapa Allah ceritakan seperti ini? Siapa dia?
Dia adalah orang-orang kitab dari Allah kepada Allah ada di dalam kalau ini kita masing-masing percaya cerita masa-masa alaihissalam Musa akarnya ada bukan ada Ibnu Athaillah menceritakan kepada tapi ulama-ulama yang mengatakan kalimat abdul ibadillah berbeda-beda. Tetapi sebagai orang tasawuf mereka yang meyakini dengan sebagai seorang nabi beliau orang yang enggak percaya orang yang percaya bahwa itu adalah Allah bukan orang tetapi kedudukan orang ketika melakukan perjalanan kepada Allah dan menceritakan agama sebagaimana orang yang mengikuti tidak akan pada Ibnu Athaillah dasarkan dari dalam kitabnya Allah itu baca apa yang dia katakan Allah dia punya keilmuan yang tidak dimiliki oleh Allah dalam sebuah hadis riwayat saya enggak tahu tapi saya pernah baca paling tidak saya secara fihi ilmun la yadrah alaihi malaikatun ada ilmu yang Allah berikan kepada seorang bahkan nabi yang dia sekali bahkan malaikat yang dekat kepada Allah ketika ditanya-tanya kepada Imam apa kata Imam bukan cerita dari pengajian kepada bahwa sesungguhnya ada orang sedangkan Nabi Allah mengetahui apa yang terjadi kan dalam cerita diceritakan kalau diceritain habis ketika Nabi Allah Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam naik perang dengan syarat kata Nabi Khidir jangan banyak-banyak naik perahu ketika naik perahu sudah diantarkan seberang Nabi Khidir banyak-banyak perahu kata Nabi Allah Musa kita dibantu pokoknya jangan naik saya tidak akan jawab bahwa kau jadi mana kau akan mendapat minta maaf. Ketika sampai di seberang ada beberapa orang anak yang sedang bermain. Tiba-tiba Nabi datang kepada anak yang tiba-tiba dipatahkan dan dibunuh di hadapan. Syariat mana yang membolehkan dibunuh? Itu Nabi Musa tidak sabar. Kata Nabi Musa saya membunuh jiwa yang haram dibunuh. Bukan kata kepada Musa tanya. Dengarkan saja hati-hati. Tapi karena tidak sabar, sekali lagi. Masuk satu kampung, minta bantuan. Di saat dikasih baju lagi, Nabi sebenarnya kan dia bisa wah kepada orang-orang yang bila tidak mau kasih sama. Nah, ini sah-sah terlalu banyak ngomong. Kenapa aku kan bagus awat raja. Memang benar. Dari mana hidayah tahu ya tadi yang ajar banyak seorang kenapa Nabi itu khawatir si asing akan membuat ibadah karena anak-anaknya menyebabkan si abah ibu menjadi orang yang berpaling mereka tingkahnya luar biasa. Sedang yang terakhir adalah Allah perintah Allah menjaga harta yang didoakan oleh kakek yang berdoa masih saja dijaga Allah Ta'ala diberikan keturunannya dijelas maka mengakui Musa itu sebab dari mana Allah
Bagaimana ia menyampaikan? Sehingga Allah ajarkan kepadanya. Nah, kebenaran yang ketiga, kebenaran yang ketiga, kebenaran yang ketiga, diberikan makanan. Makanan yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam berbeda dengan makanan kita. Kalau makanan yang kita makan makin banyak, bakal berhasil. Sedangkan makanan Sayyidah Maryam makin banyak makan semakin nikmat, tidak perlu banyak. Wah, makanan dan orang-orang yang sudah makan makanan surga ini nggak mau lagi makanan dunia. Nggak mau lah, apalagi dikasih jalur. Nggak masuk, nggak usah jauh-jauh ke mama biar ada yang pernah haji. Kalau kita datang ke lihat perempuan kulit tinggi kayak apa, matanya biru. Ya Allah, setelah pulang dari kayak buah manggis, kira nyaman makan. Itu baru di dunia. Lalu bagaimana dengan Rasul? Demi Allah, ditunjukkan bidadari kepada nak nyaman. Makanya nggak ketemu bidadari. Ketemu itu makan. Ada nyaman. Apa yang kita ingin? Artinya ingin mati. Nah, konon begitu di surga jika dihadapkan kepada sebagaimana Maryam habis puasa sehari itu Nabi Daud 2 hari puasa begitu. Sayyidah Maryam kenapa jika ditanyakan bedanya? Buah-buah dari dunia ini. Bagiku ada lagi kenikmatan untuk merasakan apa yang ada di dunia ini selain Tuhan. Karena kasyafah 3 kebenaran inilah yang ditantang oleh Allah yang kita tidak percaya kepada. Apa yang mereka katakan adalah sebuah pengalaman batin mereka bertujuh dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, jangan kemudian sembarangan buruk sangka, prasangka baik. Allah Subhanahu wa taala kita kemudian memiliki hati yang keras kemudian itu kemudian kita tidak suka naudzubillah yakin kepada wali tubuh ahlus wal jamaah didik situlah kita mempercayai bahwa mereka kepada Allah ada orang yang Allah sayang Allah. Sedikit yang saya sampaikan bisa tanya jawab banyak. Tapi ingat tanya jawabnya berkisar-kisar agama. Jangan tanya yang lain kalau nikah kimia sama dulu. Kalau yang itu saya tahu. Selagi saya bisa saya jawab. Kalau tidak bisa Allah jawabannya. Lah. Mungkin ada yang ya, siapa yang bertanya atau bertakwa? Ya, jelas. Supaya ada pertanyaan ampun bagaimana kiat kita menghilangkan nafsu amarah dan meningkatkan kepada nafsu Allah itu juga. Empat perkara bila kita sosok
umpama yang ngomong memang ingat pada awal. Nah setelah membaca kita supaya dunia macam. Nah mohon penjelasan dan terima kasih. Bila Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nafsu ammarah meningkatkannya kepada nafsu lawwamah. Dalam Al-Qur'an firman inna nafsa la'amaratun bis-su'. Di dalam Allah berfirman inna nafsa sesungguhnya nafsu la'amaratun bis-su', condong pada melakukan keburukan. Seperti apa nafsu ini jika tidak berhenti. Nafsu ini jika pernah merasakan berulang-ulangkan nafsu ciri khas di dalam gagak tidak mau makan lagi obat, tapi begitu bilang di hadapan kita nyaman juga. Itu nafsu. Karena apa? Tidak mampu halau. Apa yang jadi jalan. Jika orang jatuh kepada perbuatan zina, dia berhasil. Jika tidak dia akan kusuk. Ya. Melakukan lagi. Begitu seterusnya. Na'udzubillah wal waliyad. Lalu gangguan setan seperti apa? Lain setan itu kalau orang pakai teknik, ada gaya, ada cara. Enggak langsung saja seperti nafsu lihat sedikit. Tapi kalau salah ketika kita lagi setan enggak langsung. Kalau nafsu tiba-tiba kita ketika kita salat kita dapat lagi semangat, tambah lagi doa. Rezeki Allah banyak cuma satu rakaat. Dia salat. Begitu dapat rakaat lagi. Mumpung lagi aja. Tadinya saya komennya cuma 2 rakaat, tiba-tiba 8 sampai 12 rakaat. Sudah selesai. Apa kata yang tadi kemarin? Berarti kami bebas 6 hari ke depan. Itu iblis. Apa kata ada khusus operasi? Ada cara. Kalau nafsu begitu lihat. Naudzubillah. Itu sebab mencegah apa istilah kemudian naik seseorang antara hidupnya disebut nafsu. Dalam Al-Quran firman la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa nafsul lawwamah? Nafsul lawwamah adalah nafsu mencaci maki. Jika ia melihat orang lain yang lebih baik, jika ia melihat keburukan orang lain, apa kata Rasulullah? Seorang mukmin itu kaca buat orang lain. Di salah orang lain, di salah orang lain itu sebagai untuk mengingatkan kesalahan diri. Kesalahan orang-orang luar biasa. Tapi kalau kesalahan kita dibicarakan orang, padahal lebih bagus kita berbicara tentang kesalahan. Jadi besok jangan ngomongin orang. Karena apa? Ngomongin urusan jatuh pada nafsul amal. Apa nafsul amal?
baik. Nafsu amarah apa? Bicarakan keburukan orang lain. Tetapi jika melihat keburukan orang lain, kita ingat pada keburukan sebenarnya saya jauh-jauh. Sebenarnya saya jauh-jauh saya jika senantiasa mengatakan demikian kepada diri sendiri, orang-orang berada di nafsu lawamah. Setiap kali melihat orang lain, dia melihat saya. Setiap kali melihat orang lain, terus. Artinya apa? Mengukur diri sendiri dan mengenal diri di orang-orang paling berat. Itu namanya sunnah. Konon caranya. Sunnah lawamah. Segala sesuatu baik orang lain baik lihat di sini adalah buruk. Orang-orang berada di sunnah sampai pada terakhir nafsu kalau dalam kitabnya Allah 7 sabab nafas yang beri disebut nafsu apa fa'al setelah nafsu nafsu irji ila rabbika dan yang terakhir nafsu jika telah sampai nafsu kamilah puncak dari hamba pada Allah tak ada hasil Allah bukan kegagalan keilmuan apa yang diajarkan Allah itu sebut kemudian pertanyaannya yang kalau Allah saya juga mau nanya Allah itu apa? Soalnya ada orang karena menganggap Allah besar sampai temannya kadang-kadang ikut penghayatan Allah ayat-ayat setiap kali macam-macam dalam salat dulu biasa orang dalam salat memahami itu bahwa dia akan ada sehingga kita memandangkan bahwa batal salat karena sudah tidak lagi bertawajjuh kepada Allah. Orang kalau di dalam salat sebelum takbir kita laksanakan kita semua selesai. Kemudian kita merasa kita berada di di hadapan Allah. Kira-kira berdiri bayangkan aja di saat Allah kamu semua dengan wajah-wajah hadap sehingga mereka ketika ia akan mengatakan ya Allah sehingga jika merasa pantun berada di hadapan sehingga jemaah dia malu Allah sehingga tidaklah hal salat kecuali kita seluruh setiap tak kira-kira lafaz Allahu akbar ya jika orang mampu menghayati seperti itu tentulah itu pun berdasarkan semua kalau nggak ada yang bayar itu sebab kalau orang punya keilmuan saya akan yakin Ka'bah ada Ka'bah itu asal dari zaman Nabi Allah ada sampai diceritakan bisa mudah-mudahan lihat ini kalau orang mengetahui isi makhluk sampai hayat menjadi sampai timbullah siapa rasa sekali lain hal orang punya maklumat ikut KBIH ikut rombongan bukan latihan jadi nggak tahu ikut-ikutan aja haji nggak pernah punya sama sekali tentang nilai-nilai sejarah tempatnya
Begitu masuk betul di sini. Begitu dekat sama Makkah Mukarramah. Begitu dia masuk, lihat kakinya besar-besar ini. Dia nggak tahu sangka. Karena apa? Maklumat penting untuk menumbuhkan keyakinan, untuk menumbuhkan rasa. Nah itu sebab kenali. Ketika engkau takbir, tidaklah engkau membacakan takbir kecuali sehingga yang persiapan orang yang mata pakaian digunakan wangi-wangian untuk ada Allah dibayang-bayang ada Allah di Allah dan tidak didudukkan karena sia-sia pada sebuah perbuatan berdosa orang ini ya bertakbir di hayat dengan keilmuan dia tidaklah ia kecuali ketika ia sama Allah besar Allah sehingga dia merasa hilang Subhanahu wa ta'ala merasakan bahwa ia salah hilang di dalam dosa-dosa turun ke bawah yang jelas agar kita bisa melakukan ingat kita itu keluar sakit jika masa-masa nah itu ibadah kita namanya salat saat ini benar-benar salat seorang salah jika betul tapi jika tangan oleh sekarang itu bukan serat tapi serat aja lah bahkan ada orang yang sholat bisa merancang sesuatu yang diharamkan pas naik ke masjid bagus sholat ini harus keluar duluan. Assalamualaikum. Kalau sama-sama selesai. Dia aturnya di dalam salat. Bisa dia di hadapan Allah. Apa ada orang saya pernah sholat imam. Ini mau cari pilih apa? Bayar kita. FIF biar tahu. Sudah nggak ada uang. Caranya. Kebetulan punya rutinitas tidak sholat jadi demi Allah pamannya yang di belakang ketahuan saya sholat itu cuma biasa. Begitu saya Allah pikiran mana kata orang itu saya mikir saya mau dapat kalau saya mencari uang artinya setiap kita berkembang kembali mulailah kita sholat apa yang mengganggu sholat banyak kira-kira paling banyak lah itu yang tidak semua kita begini semakin baik dari maklumat semakin baik dari keilmuan semakin kita tidak terganggu urusan dunia baik kita menuju pada besok. Saya nggak bilang kalau saya terganggu. Apa saja yang dan itu sering berubah. Bagaimana cara menghilangkan? Sebab ulama menurut fuqaha bisa membaca Allahu Akbar. Jangan dikasih dah. Waktu.
Sehingga Abdullah ibn Abbas kata sahabat Abdullah ibn Abbas, aku tak pernah melihat kata Abdullah ibn Abbas, saking cepatnya sholat setan datang lah sampai enggak sempat mau ganggu saya kata Abdullah lain waktu luar biasa sehingga saking lamanya sampai kalau yang kita dari awal sampai akhir nggak pernah lurus. Wallahu a'lam. Sebab kita maksud ta'lim tadi mau belajar sedikit di sini tahap pada ibadah usaha kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sing keilmuan dapat kebenaran jalan dekat dan janganlah kau katakan Nabi peroleh begitu saja tidak semakin dekat sama Allah khasiatnya kadang-kadang sendiri segala sesuatu yang terjadi wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum.